supaya Natal menjadi berarti. Bacaan, Yohanes 3, 1-21. Renungan. Sebuah legenda Jepang menceritakan tentang seorang kakek bernama Kawaguchi yang tinggal di suatu bukit yang terletak di dekat laut. Kisah Kawaguchi ini dimulai ketika berlangsung pesta adat tahunan di kaki bukit di mana Kawaguchi tinggal. Pesta itu berlangsung meriah, dan 3 anak Kawaguchi pun ikut berada di sana. Kawaguchi yang merasa sudah tua tidak ikut turun ke pesta itu, dia tinggal di rumahnya sambil menonton acara yang berlangsung di bawah. Sementara menikmati tontonan yang ada di kaki bukit, tiba-tiba Kawaguchi melihat awan gelap bergulung-gulung di atas lautan. Awan sepekat ini belum pernah dilihatnya, tapi dulu ayahnya pernah bercerita bahwa awan sepekat ini akan menimbulkan badai yang besar dan menyapu lereng bukit di bawah tempat tinggalnya. Menyadari hal itu, dia berteriak-teriak memanggil anak-anaknya dan orang-orang desa yang tak menyadari bahaya yang mengancam. Tapi teriakan Kawaguchi tak mampu menembus keramaian acara pesta. Akhirnya Kawaguchi memutuskan membakar rumahnya untuk menarik perhatian orang-orang di bawah. Usaha Kawaguchi ternyata berhasil, sebagian orang di bawah terkejut melihat rumahnya terbakar. Lalu mereka segera naik untuk memberi pertolongan. Sebagian orang lagi tetap tinggal di pesta, meneruskan acaranya, dan mereka tidak perlu turut memberi pertolongan. Bukankah sudah ada yang pergi menolong? Begitu pikirnya. Hanya lewat beberapa saat dari itu, datanglah badai besar yang dikhawatirkan Kawaguchi. Sebagian orang selamat dari badai, yaitu mereka yang naik ke atas bukit, tapi mereka yang tertinggal di lereng bukit binasa semua. Betapa sedihnya Kawaguchi, dia hanya bisa menolong sebagian dari penduduk desa saja. Kisah Kawaguchi yang rela mengorbankan satu-satunya rumah miliknya untuk menolong penduduk desa, itu dalam beberapa hal sama dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk dunia. Salah satu kesamaannya, Kawaguchi sudah membakar rumahnya, dan Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya. Tapi tidak semua orang terselamatkan. Mengapa keselamatan dari Tuhan Yesus tidak menyelamatkan semua orang? Kenyataan peristiwa Natal mungkin diterima oleh semua orang, tetapi tidak semua orang mau memberi respon terhadap kasih Allah. Bahkan di gereja pun masih ada orang yang telah mendengar berita keselamatan dari Allah, tapi tidak tergerak hatinya untuk menyambut kelahiran Yesus di hatinya. Atau mungkin Yesus pernah lahir di hatinya, namun sekarang tidak diperdulikan lagi. Kiranya Natal tahun ini menjadi saat yang tepat untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Natal 2024 telah tiba. Apakah saudara sudah menyambut dan memberi respon terhadap kelahiran Yesus? Doa, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, aku meresponi pengorbanan-Mu, supaya aku selamat mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, amin.